Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana seorang gembala sanggup meninggalkan 99 ekor domba demi seekor domba yang hilang. Dan kita boleh memanggil gembala ini sebagai gembala yang baik, karena dia masih lagi mencari dombanya yang hilang itu. Dan gembala yang baik ini boleh dilihat dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia juga telah mencari kita yang hilang, yang sesat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malahan Yesus sebagai gembala yang baik telah mengorbankan dirinya demi kita, demi dosa-dosa kita. Jadi melalui pembacaan Injil ada 3 perkara yang boleh kita pelajari. Pertama, kita harus ingat bahwa Yesuslah orang yang telah mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. Dia membayar dosa-dosa kita melalui darahnya di kayu salib. Dosa-dosa kita boleh dianggap sebagai hutang-hutang kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita melihat diri kehidupan kita. Adakah kita selalu mengikuti ajaran-ajaran Yesus? Yang kedua, kita semua selalu terpanggil untuk menjadi gembala. Tidak kira di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di mana sahaja kita berada. Kita selalu dipanggil untuk menjadi gembala kepada domba-domba yang kita jumpa setiap hari. Dapatkah kita menjadi gembala yang baik? Dapatkah kita menunjukkan Yesus dalam diri kita kepada orang yang kita temui? Yang ketiga, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa di dalam kehidupan kita, tetapi seperti yang saya katakan, kita sentiasa boleh menjadi gembala kepada orang lain melalui perbuatan dan perkataan kita. Dan kita juga harus
meneladani Yesus Kristus. Agar apa yang kita teladani itu dapat kita kongsikan, dapat kita tunjukkan kepada semua orang. Jadi saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil hari ini menyuruh kita untuk menjadi gembala yang baik kepada orang lain. Dapatkah kita menjadi gembala yang baik, terutama sekali pada musim pandemik ini? Oleh itu berdoalah kepada Tuhan agar memberi kita kekuatan untuk meneladani sikapnya, untuk meneladani ajaran-ajarannya, agar kita dapat menjadi gembala yang baik. Karena gembala yang baik tidak akan meninggalkan sesiapa di dalam kehidupan mereka. Karena setiap orang yang kita temui, setiap domba yang kita temui itu mempunyai kepentingannya tersendiri. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikan domba-domba yang hilang itu. Sekali lagi, marilah kita berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.